melarang perempuan muslimah Indonesia ikut jamaah sholat Idul Fitri, baik itu di lapangan maupun di masjid. Kalau melarang wanita muslimah Indonesia ikut jamaah sholat Idul Fitri di lapangan maupun di masjid, ini adalah salah satu bentuk salah fikir pada dalil. Tetapi sebenarnya yang membahas wanita keluar rumah untuk ikut sholat berjamaah, baik itu sholat fardu maupun sholat hari raya Idul Fitri, bukan hanya Ustadz Salafi doang, tetapi banyak sekali ustadz-ustadz di NU juga masih membahas tentang hukum wanita muslimah keluar rumah untuk ikut sholat berjamaah. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam membahas suatu hukum kita harus tahu tentang situasi dan kondisi, sikonnya, situasi dan kondisinya. Karena hukum itu berputar berdasarkan ilat atau sebab-sebabnya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Perempuan di Arab Saudi dilarang keluar rumah untuk bekerja. Sampai sekarang mereka taat. Jarang sekali perempuan muslimah di Arab Saudi itu yang keluar rumah bekerja atau berdagang dan lain sebagainya. Sehingga sangat relevan, sangat tepat sekali membahas hukum perempuan muslimah keluar rumah untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, sedangkan perempuan muslimah di Indonesia tidak seperti itu. Perempuan muslimah di Indonesia sudah bebas keluar rumah. Bebas keluar rumah untuk bekerja dan berdagang di pasar-pasar. Lihat sajalah, pasar-pasar Indonesia itu banyak sekali berjubel perempuan. Di swalayan-swalayan, di toko-toko, di supermarket, minimarket, Indomaret, Alfamart, itu rata-rata perempuan. Coba kalau kita di Arab Saudi, cari perempuan begitu sulit. Sulit dah, ya kan? Bahkan perempuan muslimah di Indonesia itu sudah bebas keluar rumah untuk kerja di pabrik-pabrik, di kantor-kantor instansi pemerintahan. Bahkan keluar rumah sampai keluar negeri menjadi TKW, menjadi tenaga kerja wanita tanpa didampingi suaminya. Maka sangat tidak tepat jika melarang perempuan muslimah Indonesia keluar rumah untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan muslimah Indonesia keluar rumah ikut sholat sholat berjamaah di masjid, baik itu sholat fardu 5 waktu maupun sholat hari raya Idul Fitri, kok dibahas, dipermasalahkan, apalagi dilarang? Maka konsekuensinya dilarang juga dong wanita-wanita muslimah yang kerja di pasar-pasar. Harus dilarang. Melarang wanita muslimah yang ikut kerja di pabrik-pabrik, harus dilarang. Melarang wanita muslimah apalagi sampai keluar rumah menjadi TKW, harus dilarang. Nah, kenyataannya kan tidak seperti itu di Indonesia. Oleh sebab itulah kita harus adil dan bijaksana. Ya, lah kalau para ustadz di Indonesia ini membahas wanita keluar rumah, bahkan ada yang melarang wanita ikut sholat di masjid. Wanita muslimah dilarang ikut sholat berjamaah, ikut sholat hari raya Idul Fitri di lapangan. Ini kan nggak pas, nggak sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau wanita di Arab sana, ya jelas mereka itu kita cari di pasar-pasar sulit, cari di kantor-kantor sulit. Mereka betul-betul taat di rumah. Sehingga wanita yang keluar rumah untuk sholat berjamaah di masjid sangat relevan dibahas di sana. Maka kita harus adil dan bijaksana dalam menentukan hukum. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap hukum itu kan memiliki ilat. Ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Beserta ilatnya, hukum itu berputar. Bisa berubah-ubah hukumnya beserta ilatnya, wujudan wa adaman. Baik ada maupun tidak ada. Nah, ilatnya wanita keluar rumah untuk sholat itu adalah yang pertama, karena mustahatun. Mustahatun artinya adalah cantik yang mensyahwati. Jadi wanita kalau keluar rumah, walaupun toh di Indonesia untuk sholat berjamaah, maka syaratnya jangan tabarruj, jangan berhias, jangan pakai bedak yang menor-menor, jangan pakai lipstik, apalagi pakai baju yang semriwing misalnya. Ini juga bisa menjadi haram wanita itu sendiri. Ya, jadi tetap kalau keluar rumahnya untuk sholat berjamaah di masjid, baik sholat fardu maupun sholat hari raya Idul Fitri,
tetap sangat dianjurkan, disunahkan kalau di Indonesia. Mengapa begitu? Lah di Indonesia ini mohon maaf nih ya, mohon maaf, yang laki-lakinya saja jarang ke masjid. Lah kalau para wanitanya juga dilarang juga jamaah sholat di masjid, berarti kan banyak sekali masjid-masjid di Indonesia itu sepi. Sepi ndak sepi. Bangunannya bagus-bagus, menghabiskan uang, bahkan mohon maaf, saking tidak malunya demi membangun masjid yang besar, yang indah, kan mengambil sebagian jalan, ditutup, kan jalan itu kan untuk umum, yaitu ngemis di jalan-jalan, sepanjang jalan. Ini kan mengganggu stabilitas ya lalu lintas sebenarnya. Nah ini di Indonesia nggak pernah dibahas, ya kan? Demi membangun masjid, sehingga mereka ngambil pungutan sodako, infak sodako di jalan-jalan. Nah kalau masjidnya sudah bagus, terbangun bagus, indah-indah, kemudian yang laki-laki jarang ke masjid dan perempuannya juga dilarang di masjid, sepi alamat, sepi masjid-masjid di Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi, tatkala kita membahas hukum harus lihat situasi dan kondisi. Bagi saya sendiri Al-Faqih Alim sangat menganjurkan para wanita muslimah di Indonesia untuk rajin sholat berjamaah di masjid, apalagi ikut jamaah sholat Idul Fitri, baik itu di lapangan maupun di masjid atau di mushola, tapi dengan syarat jangan ikhtilat. Ikhtilat artinya adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan. Syarat yang kedua, jangan mustahadun, ya, walaupun misalnya sudah nggak cantik tapi berdandan menor, apalagi pamer perhiasan, ya, pamer macam-macam, ini juga nggak boleh, dilarang, artinya haram, dosa untuk dia. Kemudian kalau dasar dalil hadisnya banyak sekali dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah juga membolehkan para wanita itu ikut sholat berjamaah di masjid. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajidah. La tamna'u, janganlah mencegah, janganlah melarang oleh kalian, nisa'akum, pada istri-istri kalian, al-masajidah, pada masjid-masjid. Wa buyutahunna khairul lahunna, sedangkan rumah-rumah mereka yaitu lebih baik bagi mereka. Ini ada dua hal yang perlu dibahas. Yang pertama, kita tidak boleh melarang istri-istri kita ikut sholat berjamaah di masjid, tetapi untuk lebih afdolnya, lebih baiknya tetap wanita itu lebih bagus sholat berjamaah di rumah begitu. Tetapi jangan pernah melarang, apalagi mengharamkan wanita ikut sholat berjamaah di masjid. Ini akhrajahu Abu Dawud nomor hadis 567, Ahmadu fi musnadihi nomor hadis 5468, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa fil lafdhin, dan di dalam satu lafaz, la tamna'u ima Allah masajidallah. Nah, lafaz nisa'akum diganti menjadi ima Allah. La tamna'u, janganlah mencegah, menghalang-halangi oleh kalian, ima Allah, pada hamba-hambanya Allah yang wanita. Berarti ini tidak khusus pada istri, bisa anak, bisa saudari-saudari perempuan, jangan dilarang, jangan dicegah. Masajidallah, pada masjid-masjidnya Allah. Sekali lagi, wa buyutahunna khairul lahunna. Wa buyutahunna, sesungguhnya rumah-rumah mereka itu yaitu lebih baik bagi mereka. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja dalam mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 900, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 442. Masih banyak lagi hadis-hadis yang semacam ini. Oleh sebab itu sekali lagi, kita tidak boleh melarang wanita muslimah Indonesia ikut meramaikan masjid-masjidnya Allah, ikut meramaikan sholat berjamaah Idul Fitri baik di masjid maupun di musola. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.